Kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam belum sepenuhnya terkuak. Polisi sejatinya telah menangkap dan menunjukkan sosok Peggy Setiawan yang dicap sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Vina Dewi dan sang kekasih Muhammad Rizky alias Eki. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Polda Jawa Barat pada Minggu 26 Mei 2024, polisi menyebut Peggy adalah pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Peggy disebut memiliki peran sebagai orang yang menyuruh dan mengejar korban. Peggy memukul korban Eki dan Vina menggunakan balok kayu, kemudian membawa mereka menuju TKP di lahan kosong seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di lokasi tersebut, para tersangka melakukan aksi pembunuhan dan ruda paksa sebelum akhirnya membawa korban ke flyover dan meninggalkannya. Polisi berhasil membekuk Peggy Setiawan pada Selasa 21 Mei 2024 malam di Kabupaten Bandung setelah kurang dari sepekan Polda Jawa Barat merilis daftar 3 buron pelaku pembunuhan Vina. Penangkapan Peggy ini juga terjadi tak berselang lama setelah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari tayang di bioskop, yang lantas membuat publik kembali membicarakan kasus kematian Vina dan Eki yang belum tuntas selama 8 tahun lamanya. Masyarakat pun bertanya-tanya apa yang menjadi kendala polisi selama 8 tahun terakhir untuk dapat menangkap Peggy. Selain itu, ciri-ciri Peggy dari yang diunggah polisi sebelumnya berbeda dengan Peggy yang ditangkap. Dalam konferensi persnya, polisi menjelaskan alasan penangkapan pelaku buron kasus Vina yang membutuhkan kurun waktu 8 tahun lantaran Peggy mengganti namanya menjadi Robi. Polisi juga mengatakan tak ada satupun tersangka yang mau mengungkap sosok Peggy. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima, kenapa kok lama? Yang pertama, bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Tak berhenti sampai di sana, perbedaan dari data sebelumnya semakin terasa ketika polisi mengungkapkan fakta baru bahwa para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Vina dan Eki hanya 9 orang. Sehingga tersangka Peggy Setiawan alias Perong yang ditangkap Selasa lalu merupakan DPO terakhir. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Namun pernyataan dalam konferensi pers Polda Jawa Barat ini ditolak Peggy.
Peggy membantah telah membunuh sepasang kekasih itu di depan wartawan. Bahkan Peggy menganggap bahwa tuduhan yang ditujukan kepadanya merupakan sebuah fitnah dan mengaku rela mati jika benar-benar melakukan pembunuhan itu. Selama konferensi pers berjalan, Peggy terlihat beberapa kali menggelengkan kepala ketika polisi menjelaskan perannya dalam kasus pembunuhan Vina, termasuk membantah tuduhan identitasnya yang berganti menjadi Robi. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib.